508, episode 98. Have you protected all that you were supposed to protect? 1. Diupload oleh Baca Suara. Seorang pria bernama Yu Jung Hyok ada di sana. Dari nol berbelok ke 1863. Sejarah yang disusun oleh Yu Jung Hyok tumpang tindih dengan ujung mantelnya dan dicambuk dengan liar. Seolah ingin berbicara untuk fabelnya, kata-katanya melayang di dinding akhir. Aku tidak akan pernah lupa. Bahkan tidak satu hal pun. Fabel, efek khusus, kamerat hidup dan mati, sedang dalam aktivasi. Dongeng ketiga dan sekretif plotter beresonansi bersama. Kekuatan chaos yang luar biasa merentang keluar dari ujung pedang iblis surgawi gelap terkubur dalam-dalam di dinding. Seluruh dinding tampak tumbuh gelisah dari aura chaos yang kacau. Itu jelas, meskipun ceritanya harus menempati bagian terpenting dari tembok ini. Protagonis dari 3 cara untuk bertahan dari dunia yang hancur, Yu Jung Hyok. Seluruh dunia ini bahkan tidak bisa dimulai tanpa dia sejak awal. Raja Dokkaebi berbicara seolah-olah mengejeknya. Oh, boneka mimpi paling kuno. Film Anda benar-benar panjang dan luas. Dia terdengar seolah-olah dia sudah meramalkan penampilan ini. Tidak ada yang bisa menemanimu dalam kisahmu yang membosankan dan berat. Bahkan jika itu adalah impian paling kuno. Su cucucut. Yu Jung Hyok perlahan berkedip, dan Sagesai dilepaskan bersama dengan cahaya keemasan yang bersinar. Matanya bersinar terang seolah-olah itu menyerap setiap cahaya bintang yang ada di dunia ini. Pemilik mata itu berbicara. Apakah aku datang terlalu awal kali ini? Saat saya mendengar sekretif plotter, saya teringat memori tertentu yang saya lihat melalui teori film terputus. Sebuah memori dari belokan ke 1863 ketika dia menemukan Dokkaebi King. Oh, boneka malang sayang. Anda datang terlalu awal. Anda tidak dapat menyelesaikan alam semesta ini. Raja Dokkaebi memiringkan kepalanya ketika ingatan itu dikirimkan kepadanya secara real time dan bergumam. Itukah yang terjadi? Aku mengerti, aku dari garis dunia yang berbeda mengatakan hal seperti itu padamu. Cara bicaramu berbeda dari yang aku temui. Persis seperti bagaimana regresimu ternyata tidak sama, aku juga berbeda. Raja Dokkaebi mengangkat bahu seolah-olah dia menemukan sesuatu yang agak lucu. Kemudian, dia menarik keluar pedang iblis surgawi gelap Yu Jung Hyok dan melemparkannya kembali. Yang terakhir menangkap pedang terbang dengan tangan kosong. Hanya bekas luka pedang yang tersisa di dinding akhir, seperti kursor. Namun, tak lama kemudian, bekas luka itu terpaksa ditutup, dan kalimat muncul di permukaan dinding. Namun, semua garis dunia ini ada demi menempuh jalan yang sama. Raja Dokkaebi berbicara kepada Yu Jung Hyok sambil terdengar sangat bangga dengan cerita ini. Penyelesaian dunia yang agung dan mulia sudah dekat. Anda akan dapat memenuhi keinginan lama Anda sekarang. Saya tahu betul apa harapan Yu Jung Hyok. Fabel hebat, Pilgrim of the Lonely Apocalypse, telah mulai bercerita. Dan itu harus dibebaskan dari rantai kutukan yang mengerikan ini. Giliran 1863 Yu Jung Hyok hanya bertahan untuk tujuan itu. Namun, tujuannya bukan hanya itu. Sekretif plotter menoleh untuk menatapku. Makna di balik tatapan itu agak jelas, dia mengatakan kepada saya untuk tidak melupakan kesepakatan yang saya buat dengannya. Aku akan membunuh pelakunya dari semua dunia ini. Raja Dokkaebi membaca kalimat itu melayang di atas dinding akhir, dan bergumam. Bunuh, kan? Sungguh lucu. Apakah Anda masih percaya hal seperti itu mungkin terjadi? Tentu saja, dan untuk membuatnya mungkin. Sepasang pedang sekarang dipegang di tangannya. Bilah hitam legam dari pedang iblis surgawi gelap sekarang bergabung dengan bilah pedang, surga gemetar pedang, yang pucat dingin. Kurung siku buka. Kamu, bangsat, harus menghilang dulu. Bersamaan dengan, kabum. Yang keras, percikan api mulai menghantam seluruh dinding seolah-olah akan menghancurkannya. Ledakan cahaya terjadi tepat setelahnya, mengungkapkan 2 sosok yang terkunci dalam pertempuran di udara. Aku melihat tembok kokoh yang mirip pagar dari dongeng yang mengelilingi Raja Dokkaebi. Dia adalah eksistensi yang menggunakan cerita tertua di dunia ini sebagai senjata. Fabel hebat, Mesias pertama, telah mulai bercerita. Fabel yang memiliki penguasa nebula sekarang mengalir keluar dari ujung jarinya. Kalimat dengan rapat membekukan cahaya suci yang tersebar di sekitarnya. Cahaya dari konstelasi besar sekarang menghujani semua ciptaan di tanah. Tidak ada keraguan bahwa sesuatu yang disentuh oleh status itu akan mencair tanpa jejak. Dok Jasi. Yi Hyun Seong panik dan buru-buru berlari ke tempat saya. Baja palsu yang memanjang dari tubuhnya menyebar untuk melindungi saya dan para sahabat. Namun, saya hanya menggelengkan kepala. Tidak perlu, Hyun Seong Si. Maaf. Alih-alih menjawab, saya hanya menunjuk ke depan. Bahkan ketika migrain berdenyut terus menyerang saya tidak berhenti melihat pemandangan yang terbentang di depan mata saya. Bintang-bintang lain benar. Saya juga, mungkin tidak lebih dari konstelasi belaka. Mungkin, saya bertahan lebih dari selusin tahun untuk menyaksikan tontonan ini. Atribut eksklusif, teror bintang-bintang, sedang aktif. Cahaya cemerlang dari Raja Dokkaebi terpecah belah.
Seorang pria yang mengenakan mantel hitam menggunakan dua pedang untuk bertahan melawan cahaya Mesias yang mampu mengakhiri semua kejahatan di dunia ini. Su. Fabel di dinding meleleh saat cahaya menyentuh mereka. Sekretif plotter, bukan, Yu Jung Hyok, berjalan maju selangkah demi selangkah sambil menelusuri cahaya itu. Tetesan keringat terbentuk dan menetes ke bawah dari ujung dagunya, dan tepi pedang iblis surgawi gelap dan pedang langit gemetar semakin lama semakin tumpul karena cahaya, namun ia tidak mundur, bahkan sekalipun. Ini menyebabkan ekspresi Raja Dokkaebi bergeser secara bertahap. Seperti yang diharapkan. Lalu bagaimana dengan ini? Great Fable, First Evil, telah mulai bercerita. Kejahatan pertama, itu adalah Fable, Baal, Raja Iblis Agung yang telah naik ke surga. Itu adalah kekuatan absolut yang tidak ada kebaikan di dunia ini yang berani menentang. Sekarang membawa keseluruhan dunia iblis di punggungnya, Raja Dokkaebi menjatuhkan petir hitam pekat pada Yu Jung Hyok. Itu adalah guntur dari langit yang rusak yang tidak bisa dilawan oleh malaikat agung. Yi Seol Hua berteriak di kejauhan. Jung Hyok si. Yu Jung Hyok tidak menghindari petir yang masuk. Tidak, dia malah mengangkat pedangnya seperti penangkal petir dan menghadapi serangan secara langsung. Namun itu bukan akhirnya. Transformasi diaktifkan. Melalui transformasi panggung, jiwa-jiwa Raja Iblis dihidupkan kembali. Ada beberapa yang mati di tangan kita, sementara ada yang terbunuh oleh naga kiamat. Semua Raja Iblis telah dipanggil ke medan perang sekali lagi oleh jahat pertama, dan mereka sekarang melolong ke arah Yu Jung Hyok dan aku. Gua. Senjata yang dilemparkan oleh Raja Iblis diselimuti energi magis jahat, menciptakan badai petir berwarna ungu. Itu sangat kuat sehingga bahkan konstelasi Midgard tidak akan mampu menahannya. Saat petir membanjiri, wajah pucat Yu Jung Hyok diterangi seperti penampakan jahat. Dia tetap benar-benar tenang bahkan ketika badai status yang mengamuk berlanjut. Sama seperti seseorang yang telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Mereka semua adalah bajingan yang aku bunuh sebelumnya. Atribut eksklusif, Demon King Slayer, sedang aktif. Yu Jung Hyok melompat ke udara dan bergerak maju sambil membelokkan senjata yang masuk. Di mana-mana pedangnya menarik busur, dongeng jahat runtuh. Seperti monster yang dilahirkan hanya untuk menghancurkan, dia mengayunkan pedangnya berulang kali. Setiap satu dari pedangnya menyerang berisi dendam dunia yang dia tinggali. Cucut. Keretakan besar terbuka di langit dunia iblis yang rusak. Kecakapan bela diri yang cukup kuat untuk membubarkan, transformasi tahap, sendirian, monster yang diciptakan oleh sekarang bekerja untuk menghancurkan itu sendiri. Guahak. Bilah, Dark Heavenly Demon Sword, memotong kepala Marbas, Black Money Lion, yang dihidupkan kembali, sementara lintasan, Heaven Sucking Sword, menusuk melewati jantung, pemburu tanpa ampun yang melawan kehendak surga, Barbatos. Tidak ada Raja Iblis yang bisa mengumumkan diri mereka sebagai raja di depan pria ini. Raja Dokkaebi menggeram dan berteriak seolah-olah dia juga akhirnya mengakui ancaman itu. Kamu boneka arogan. Anda bukan protagonis dari garis dunia ini. Pada saat yang sama, medan di sekitarnya mulai berubah lagi. Great Fable, Starstream Game System, telah mulai mendongeng. Transformasi diaktifkan. Tampilan dinding berubah seolah-olah piksel pecah. Sosok Yu Jung Hyok tampaknya tumbuh semakin kecil. Jalan yang harus dia lalui menjadi labirin, seolah-olah dia sekarang terjebak dalam labirin Daedalus. Bahkan monster dengan mulut besar mengejarnya bisa terlihat juga. Menara otomatis tiba-tiba muncul dari sini dan di sana mulai menembaki dia, sementara tanah yang kakinya mendarat berubah menjadi rawa yang dalam. Seolah-olah dia telah memasuki video game. Yu Jung Hyok sedang tertawa. Atribut eksklusif, penguasa game, sedang aktif. Dia mengatasi perangkap yang sangat sederhana dan melemparkan dirinya ke depan seperti panah. Dia merobek kepala monster yang mendekat, lalu melanjutkan untuk menghancurkan dinding labirin. Seolah-olah dia sudah tahu metode membersihkan dunia ini, dia bahkan tidak mengizinkan satu serangan pun untuk mendarat di atasnya. Panggung, yang berlaku tidak dapat menangani status target. Labirin runtuh, dan Yu Jung Hyok sudah berdiri tepat di depan Raja Dokkaebi. Mata yang terakhir sekarang diwarnai dengan warna gugup. Apakah itu semuanya? Hanya jelas mengapa, plotter rahasia, akan menang melawan Raja Dokkaebi. Seluruh hidupnya ada hanya untuk bertarung dan menang melawan. Dia pasti membunuh Raja Dokkaebi dengan cara yang sama selama bagian dari aslinya tidak saya baca. Yang terakhir buru-buru mundur, matanya sekarang beralih ke arahku. Apa kelemahan Yu Jung Hyok? Saat saya membaca kalimat yang melayang di atas dinding akhir, bagian belakang leher saya menjadi sedingin es. Pemandangan garis dunia yang berbeda diproyeksikan ke iris Raja Dokkaebi. Kenangan bukan dari dunia ini, tetapi garis dunia lain sedang memasuki dirinya. Dia berhenti menatapku seolah-olah dia telah menemukan jawaban yang tepat, dan dengan senyum dingin, mengalihkan pandangannya kembali ke Yu Jung Hyok. Oh, boneka tersayang, apakah pikiranmu setajam pedangmu? Aku penasaran. Raja cerita, secara paksa mereproduksi fabel Anda. Transformasi diaktifkan sementara. Kesamaan medan di sekitarnya sangat meningkatkan tingkat reproduksi panggung. Mayat Raja Iblis berserakan di mana-mana.
Yu Jung-hyuk dan ekspresinya yang hancur berdiri di atas rasi bintang mati dan Raja Iblis, sekarang perlahan-lahan mengambil di sekitarnya. World dunia terakhir yang dulu ia tinggali sekarang sedang berlangsung di tempat ini. Tidak mungkin dia tidak mengenali dunia ini. Toh, plotter rahasia, itu sendiri yang mengirim saya ke tempat itu. Turn pergantian regresi 1863. Dunia terakhir, cara bertahan hidup. Raja Dokkaebi mendekati Yu Jung-hyuk seperti bayangan yang mengganggu ketika yang terakhir dengan bingung menatap langit. Tidak, dia bukan lagi Raja Dokkaebi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, wajah dan bayangannya berubah. Pipi pucat, dua mata yang bersinar seperti bintang, sekarang menatapnya. Mantel putih milikku yang serasi menari-nari di angin. Apakah kamu mengingatnya? Kembali pada giliran regresi ke-33. Apa yang dikatakan Yi Ji-hye setelah menyelesaikan skenario ke-40? Sebuah suara yang persis sama dengan milikku sekarang berbicara. Bunga api menari-nari di udara ketika tubuh Yu Jung-hyuk membeku dengan kaku. Raja Dokkaebi dengan mudah menjangkau dan meraih kerah Yu Jung-hyuk sebelum melanjutkan. Sekarang, ingatlah, Anda tidak selalu bahagia, bukan? Dalam semua perubahan regresi, selalu ada saat-saat bahagia, bahkan jika itu tidak berlangsung lama. Baik Heaven Sucking Sword dan Dark Heavenly Demon Sword gemetar kuat. Dan di tengah-tengah getaran, mereka terkulai tak berdaya. Depresi regresi. Itulah satu-satunya kelemahan Yu Jung-hyuk, yang telah berulang kali mundur untuk waktu yang sangat lama. Pada giliran ke-173, Anda berhasil melindungi bumi untuk waktu yang cukup lama. Anda harus melihat Yi Ji-hye menerima diploma sekolah menengahnya, dan Anda bahkan harus melihat Yi Seol-hua tersenyum dengan anak orang lain di pelukannya. Cahaya di mata Yu Jung-hyuk goyah. Itu bukan keputusasaan yang bisa mengalahkan Yu Jung-hyuk. Kenangan kecil seperti bulu menetap di kepalanya satu persatu. Dokkaebi King, menggunakan metode yang persis sama yang saya andalkan saat itu. Napas semakin sulit, dan paru-paru semakin ketat. Seorang lelaki yang tenggelam dalam air akan tenggelam lebih dalam di bawah permukaan dari bobot bulu semata. Saya tidak mampu menonton iseng lagi. Saya berteriak pada Yu Jung-hyuk, menyuruhnya bangun, dan tidak jatuh untuk ilusi seperti itu. Namun, suara saya tidak dapat menjangkau mereka seolah-olah penghalang non-konduktif dipasang di antara kami. Dan, Raja Dokkaebi, tersenyum, mungkin untuk mengejek seluruh cerita ini. Yu Jung-hyuk, sudahkah kamu melindungi semua yang kamu ingin lindungi? Perlahan, lutut Yu Jung-hyuk merosot. Saya membangunkan status dongeng. Saya perlu membatalkan stage transformation saat ini, tapi, bagaimana saya mengambil? Ada tangan yang masih memegang erat tanganku. Itu adalah Han Suyong. Itu bukan pertempuran yang bisa kau campur tangan. Tapi, jika dia dibiarkan sendirian. Petik 2 titik. Bahkan bintang yang tidak bisa dilihat masih memancarkan cahaya. Kamu mengatakan itu, kan? Petik 2 titik. Sebuah bintang yang tidak bisa dilihat. Kata-katanya membuatku melihat kembali ke arah Yu Jung-hyuk sekali lagi. Tatapannya yang diturunkan sudah berhenti. Bunga api yang membutakan benar-benar menyelimutinya. Cucu-cucu. Sesuatu membangunkan kesadarannya yang mulai pudar. Great Fable, Honest Remember the Apocalypse, telah mulai bercerita. Itu adalah fabel yang tidak saya sadari. Saat percikan berkurang secara bertahap, beberapa siluet menampakkan diri. Sekarang saya melihat lebih dekat, Yu Jung-hyuk tidak sendirian. Tidak, 4 lainnya berdiri di sampingnya. Seorang pria jangkung, seorang pria muda dengan rambut pirang, seorang gadis dengan kuncir kuda, dan akhirnya. Dia tidak bisa melindungi siapapun. Itu sebabnya dia sekarang berdiri di tempat ini. Titik. Seorang malaikat tertinggi dengan sayap yang sangat murni. Ketakjuban dengan cepat mewarnai ekspresi Raja Dokkaebi. Fabel dari belokan ke-999 yang hancur sekarang terbakar dengan cerah seperti kebakaran di akhir zaman di ujung pedang malaikat agung. Karena dia percaya masih ada hal-hal yang tersisa untuk dilindungi. Fin.